Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Aryani dengan NIM 202301010335. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UT saya mengenai iklim organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Nah, iklim organisasi adalah sebuah kondisi kerja yang dapat diciptakan oleh sebuah pemimpin organisasi untuk mendorong staf bekerja untuk lebih baik atau lebih tekun. Menurut Taughiri dan Litwin dalam Wirawan tahun 2016, iklim organisasi adalah sebuah kualitas lingkungan internal yang dirasakan terus-menerus oleh anggota organisasi yang dapat mengaruhi perilaku mereka dan tercermin dalam karakteristik organisasi. Iklim ini berakar pada budaya organisasi. Namun, jika budaya ini bersifat tetap dalam jangka panjang, sedangkan iklim organisasi hanya bersifat sementara dan bisa berubah dengan cepat. Iklim organisasi bisa ditemukan dalam semua organisasi dan sangat memengaruhi perilaku karyawannya. Dua faktor utama yang dapat memengaruhinya, yaitu ada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Keduanya, jika kondusif, dapat meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Robert Stringer dalam Wirawan tahun 2016, ada 6 dimensi iklim organisasi yang memengaruhi motivasi kerja anggota. Yang pertama, ada struktur, di mana struktur ini sangat merujuk pada perasaan bahwa organisasi dapat teratur dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Seperti di sebuah perusahaan yang logistik, setiap karyawan memiliki job description yang tertulis dan alur kerjanya yang jelas. Misalnya nih, staf gudang tahu bahwa tugas mereka itu hanya sampai pengepakan barang, sementara pengiriman menjadi tanggung jawab tim ekspedisi. Yang kedua, ada standar. Standar ini dapat mengukur tekanan untuk bekerja lebih baik dan kebanggaan dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Contohnya, seperti di sebuah perusahaan manufaktur, manajer menetapkan target produksi harian yang menantang dan pekerja dapat termotivasi untuk mencapainya karena ada budaya kerja keras dan kualitas tinggi yang dapat dihargai. Kemudian yang ketiga, ada tanggung jawab atau responsibility, di mana responsibility ini merupakan perasaan bahwa karyawan memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya sendiri. Seperti ada seorang sales eksekutif yang diberikan wewenang untuk mengelola akun kliennya sendiri dan mengambil keputusan dalam batas tertentu, serta bertanggung jawab atas hasil penjualannya. Yang keempat, penghargaan, di mana anggota merasa dihargai ketika berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Seperti di sebuah startup teknologi, karyawan yang berhasil menyelesaikan proyek penting dapat mendapatkan pengakuan di rapat bulanan perusahaan dan diberikan bonus kinerja. Kemudian yang kelima, ada dukungan atau support, di mana perasaan saling percaya dan saling membantu di antara anggota tim. Misal, dalam sebuah tim riset dan pengembangan, anggota saling membantu dalam menyelesaikan tantangan teknis dan terbiasa berbagi ide tanpa takut dikritik, sehingga menciptakan atmosfer kerja yang suportif. Yang keenam, komitmen, di mana komitmen ini merupakan rasa bangga dan loyal terhadap organisasi dan tujuannya. Seperti ada karyawan di sebuah organisasi nirlaba merasa bangga karena turut berkontribusi pada misi sosial perusahaan dan tetap loyal meski gaji tidak sebesar di perusahaan swasta. Menurut Sters 1985, ada 4 strategi utama untuk menciptakan iklim kerja yang mendukung pencapaian tujuan. Yang pertama, ada pemilihan dan penempatan pekerja yang tepat. Kemudian yang kedua, ada pendidikan dan pengembangan. Yang ketiga, ada desain tugas yang sesuai. Yang keempat, ada penilaian dan pemberian penghargaan atas sebuah prestasi kerja. Nah,
Kemudian ada kinerja karyawan, di mana kinerja karyawan ini adalah hasil-hasil tugas yang dilakukan yang dipengaruhi oleh sebuah kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan waktu. Menurut Mangkunegara tahun 2010, kinerja dapat diukur dari mutu dan kuantitas pekerjaan yang diselesaikan. Menurut Rajan, tahun 2015 menyebut kinerja sebagai kemampuan individu yang dapat menyelesaikan tugas sesuai prosedur dan sumber daya yang tersedia. Nah, kinerja juga dapat mencerminkan sejauh mana seseorang memenuhi harapan dalam sebuah organisasi tersebut, baik dari segi kualitas kerja, kepatuhan terhadap kebijakan, maupun kontribusi terhadap lingkungan kerja. Kemudian, dalam meningkatkan kinerja karyawan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dalam organisasi. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan, pemberian umpan balik, motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan begitu, produktivitas karyawan dapat meningkat, kekuatan dan kelemahan dapat diidentifikasi, dan mereka merasa termotivasi untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai iklim organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.